Kalau memang perlu diskusi, berdebat, dialog, seminar, ayo kita gunakan mantik, logika, premis-premis minor, premis major yang masuk akal, yang berkualitas. Santri itu bersih, akhlaknya mulia, jujur, amanah, ikhlas. Santri dulu. Kalau santri sekarang, doanya saja drobos. Orang membela Islam dengan cara yang salah sangat bahaya. Lebih bahaya daripada sekalian orang memusuhi Islam. Al-Muzali, ente niatnya membela Islam tapi caranya salah, lebih bahaya daripada musuh Islam sekalian. Sesajen Kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat, tuyul, demit, gendruwo, velari, jangan ada di rumah saya. Kata kiainya, bukan terus musyrik, tendang, enggak. Musyrik, tendang, bid'ah, enggak. Sampean ini kaya, mampu. Maka kalau ingin dedemitnya lari, potong kambing. Masak nasi, masak beras 20 kilo. Nurut ya, nurut. Masak beras 20 kilo, jadi 40 piring. Kambing satu, 40 gulai, 40 lauk. Sudah selesai, Kiai. Sudah selesai, Kiai. Siap 40 piring nasi, 40 piring lauk. Ditaruh di gua mana, di bawah pohon mana, di perempatan mana, di tugu mana. Bukan ditaruh di gua, di pohon, di tugu. Dimakan oleh tetangga, terutama fakir miskin. Tapi sebelum makan, baca, minta dulu pada Tuhan. Minta apa? Minta agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi tuh caranya para wali songo dakwah bil hikmah. Ada lagi Sunan Kudus, namanya Syekh Ja'far Shadiq Ibn Uthman Al-Hamadani, itu nama lengkapnya. Melarang masyarakat Kudus dan sekitarnya korban dengan potong sapi. Padahal korban itu di kitab, di perintah korban itu onta atau sapi atau kambing. Oleh Sunan Kudus diganti kerbau. Di hadisnya nggak ada kerbau itu. Di Arab nggak ada kerbau. Tanya Nabi nggak tahu kerbau itu, Nabi Muhammad nggak tahu kerbau. Oleh Sunan Kudus ganti kerbau. Kenapa? Menjaga perasaannya orang Hindu. Orang Hindu sapi itu muqaddas. Sapi itu suci. Ini dipotong coba. Betul, gimana perasaannya? Gimana perasaannya orang Hindu? Sapi itu suci. Kok dipotong oleh orang Islam? Maka Sunan Kudus jangan pakai sapi, tapi gunakan diganti kerbau. Maka orang Hindu berkata, oh tiba Islam sama dengan saya, menghormati sapi, ayo masuk Islam aja yuk. Itu caranya. Sampai sekarang ente kalau pergi ke Kudus nggak ada soto sapi, soto kerbau. Ayo pergi ke Kudus kalau percaya. Sampai sekarang. Masuk musola, masuk masjid, sandal sepatu harus dilepas. Kalau sekarang ada tulisan lepas sandal, batas suci, gitu ya. Lepas sandal, sepatu, batas suci. Dulu nggak begitu, dulu nggak gitu.
Caranya gimana? Di depan pintu masuk musola ada air. Sekarang masih ada yang kayak gitu ya? Masih ada yang kayak gitu tuh. Artinya apa? Orang masuk musola mau tidak mau lepas sandalnya, nyemplung air. Gak usah ditulis lepas sandal, gak usah, akan lepas sendiri itu. Ya Allah. Maka orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Karena kalau masuk Islam dikatakan santri. Santri itu bersih, akhlaknya mulia, jujur, amanah, ikhlas. Santri dulu. Kalau santri sekarang doanya saja nerobos. Ya Allah. Orang Jawa mengakui bahwa mantra-mantranya santri itu hebat. Orang Jawa merasa kalah. Suro diro jenengrat lebur dening pangastuti. Kehebatannya orang Jawa kalah oleh mantranya santri. Santri dulu. Santri sekarang doanya drobos. Karena keseringan bikin proposal. Kalau masuk Islam dipanggil santri. Santri terkenal bersih minimal 5 kali sehari semalam. Muka, tangan, kaki dicuci. Kalau habis tidur dengan istri mandi besar. Di Hindu nggak ada itu. Iya benar, masuk Islam jadi bersih. Masuk Islam jadi bersih. Tidak kotor, putih, tidak hitam. Golongan putih bukan golongan hitam jadinya. Akhirnya masyarakat Jawa berbondong-bondong ikut Demak meninggalkan Majapahit. Raja Brawijaya V kirim surat atau WA pada anaknya yang di Palembang, yaitu Raja Sriwijaya namanya Aryadilah. Nah, saudara kamu si Jinbun jadi raja Islam, bagaimana komentar kamu? WA-nya di reply, dijawab. Yang terhormat ayahanda, mohon maaf, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadilah, tapi Fatahilah. Raja Brawijaya kaget. Lama-lama Raja Brawijaya sendiri masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Raja Brawijaya V, tamatlah riwayat kerajaan Majapahit. Yang dulu gagah perkasa ketika Hayam Wuruk Pati Gajah Mada. Selesai, tamat riwayatnya. Diganti kerajaan Demak. Tanpa peperangan, tanpa bom, tanpa takbir, tanpa itu semuanya. Paham tidak? Mana Majapahit hilang? Diapakan itu? Diperang atau dibom atau di apa? Enggak. Hilang karpe dewe. Sirno ilang kertaneng bumi. Kata orang Jawa ngakui itu, orang Jawa mengakui sirno hilang kertaneng, hilang di telan bumi. Jadi kerajaan Majapahit hilang di telan bumi. Tidak diperangi, tidak. Nah, ajaran metode inilah yang dilakukan oleh Wali Songo untuk mengislamkan masyarakat Nusantara. Diteruskan oleh para ulama, oleh para kiai. Dan itu sebenarnya itulah metode manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca Quran, orang Arab pro kontra. Ada yang senang, ada yang menolak. Bener sih bener Muhammad nih, hebat sih hebat, tapi saya nggak mau masuk Islam. Gengsi, siapa Muhammad, siapa saya? Karena gengsi aja, hawa nafsu. Jadi padahal benar apa yang disampaikan Muhammad itu. Tapi yang kebanyakan masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Suatu ketika ada orang namanya Umar bin Khattab berburu setengah bulan di luar kota Mekah. Pulang masuk kota Mekah, mendengar adiknya namanya Fatimah bintil Khattab masuk Islam dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail. Apa-apa adik saya masuk Islam, saya tempelengin. Umar mendatangi rumahnya adiknya, adiknya Fatimah lagi baca Quran, hampir sama seperti Subang Larang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Taha
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Umar mendengar Quran lemes, ngelumpruk. Apa ngelumpruk itu apa bahasa Indonesianya apa? Terduduk. Misalnya kalau mendengar Quran malah angob, malah ada yang mengumum. Kalau Umar mendengar Quran malah terduduk. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk membuat kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran saya turunkan untuk menjadi peringatan bagi siapa orang yang mau takut kepada Allah. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Ar-Rahman yang menguasai alam aras. Lumpruk, terduduk. Ambil kertas yang dibaca oleh Fatimah, Umar sendiri baca, keringat dingin keluar. Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di Jiyad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari, ketok pintu rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Para sahabat di dalam ketakutan karena Umar terkenal jawara, kalau bahasa Banten terkenal preman lah. Nabi Muhammad mengatakan, iftah lahul bab, buka itu pintu. Ini salah satu doa saya mujarab. Allahumma aizzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Amr bin Hisham. Hidayah turunnya pada Umar bin Khattab. Sayyidina Umar masuk rumah Arqam bin Abil Arqam, memeluk Rasulullah dan membaca kalimah syahadah, masuk berkat mendengarkan Al-Qur'an. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi mahuribat qattu illa adamin harabi a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri adal jani'anil hurami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu alal ikhtari bisa'ami qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiyas syabimi. Enggak ada yang hafal ya? Sebenarnya kiai-kiai harus hafal kiai-kiai ini. Kiai kalau nggak hafal Barzanji, kalau baca Barzanji masih baca tidak hafal-hafalan, jangan diamplopin. Suruh pulang naik ojek, nggak usah diantar. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau kiai khutbah baca, jangan pakai lagi. Khutbah hafal-hafalan, manakib hafal-hafalan, talqin mayit hafal-hafalan, khutbah nikah hafal-hafalan. Itu kiai itu. Apa bedanya dengan SAG? Kiai keluaran Lirboyo, keluaran Pelosok, keluaran Sarang, keluaran Tegarejo, keluaran Kempek, Cirebon, Buntet, harus hafal Barzanji, hafal Deba, hafal Burdah, Simtud Duror, hafal surat-surat penting Al-Quran. Khutbah Jum'ah nggak usah baca. Kalau SAG pantas baca. Sarjana alam. Ya, ini. Quran adalah ayatul Rahman. Mushafnya hadis, dan mushafnya itu mushaf hadis dicetak di Madinah, kertasnya baru, tintanya baru, yang nyetak manusia makhluk, tapi Quran sebagai sifat Allah qadim. Rodo angel lagi, angel ini. Mushafnya hadis, sifatnya Allahnya qadim. Maka ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Al-Quran mukjizat ila yaumil qiyamah. Nabi Musa hebat, tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa mukul laut, bisa jadi jalan tol. Tapi sekarang sudah tidak ada. Masih ada enggak? Tidak ada. Quran masih ada sampai sekarang. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Masih ada nggak sampai sekarang?
Quran masih ada. Nabi Yunus ditelan ikan, jangankan mati, malah zikir di dalam perutnya ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di dalam ikan malah zikir. Hebat nggak itu? Hebat ya. Tapi masih ada nggak? Quran masih ada. Nabi Ibrahim dibakar, nggak terbakar. Dibakar api yang sangat menjilat-jilat, nggak kebakar. Hebat tidak Nabi Ibrahim? Masih ada nggak? Quran masih ada. Oleh karena itu umat Islam ini, Pak, semua yang hadir ini harus bisa baca Quran, wajib. Minimal Al-Fatihah. Kalau nggak bisa Al-Fatihah ya Qurannya, sholatnya nggak sah. Minimal Al-Fatihah. Syukur tambahin lagi kulhu, falak, An-Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi, ilahi samawat, tahlil, berkat. Harus hafal itu falak, Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi. Hafal nggak? Hafal nggak? Oh, biasa tahlil, berarti bisa tahlil berarti. Nanti berkatnya itu kepala kambing separoh. Itu kiainya yang mami tahlilnya itu. Kalau ente ini paling-paling cuma besok lah. Allah. Umat Islam harus bisa baca Quran. Pesantren modern pun yang di situ ada SMP, SMK, perguruan tinggi harus wajib bisa baca Quran santrinya. Pesan walaupun modern kayak apa? Obadatannya. Wajib bisa baca Al-Qur'an dengan benar. Itulah mukjizat khalidah. In tatlu khifatan maharrina ridha atfatana radhim wardiya syabimi. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, dengan kamu baca Quran itu kamu lagi memadamkan api. Kita baca Quran karena takut pada neraka. Itu kita baca Quran berarti lagi memadamkan api. Intatluha khifatan min harrina rilado atfatana rilado min wardiha syabimi. Oleh karena itu dakwah harus berangkat dari Al-Quran. Pertama bil hikmah, kedua mau'izatul hasanah, tutur kata yang menarik, simpatik, yang baik, dengan matal-matal, dengan dongeng, dengan perumpamaan-perumpamaan, bahasanya yang baik. Jangan misuh-misuh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fasubbullaha adwan bighairi ilm. Quran ini, kamu jangan misuh-misuh mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan caci maki orang Kristen, jangan caci maki orang Hindu, jangan caci maki orang Buddha. Dzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan setiap kelompok mempunyai kebanggaannya masing-masing. Orang Sunda nggak mencaci maki orang Jawa, orang Jawa mencaci maki orang Madura, orang Madura nggak mencaci maki orang Batak, Dayak, Bugis, Ambon. Orang kita nggak mencaci maki orang Cina, orang Cina nggak mencaci maki kita, nggak mencaci maki orang Arab. Nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Ayat 100 surat Al-An'am. Quran melarang mencaci maki, apalagi dalam dakwah. Kata Imam Ghazali, wa dararus syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fihi. Orang membela Islam dengan cara yang salah sangat bahaya. Lebih bahaya daripada sekalian orang memusuhi Islam. Al-Muzali. Ente niatnya membela Islam tapi caranya salah, lebih bahaya daripada musuh Islam sekalian. Wa dararus syar'i mimman nasruhu la bi tariqi akbaru mimman ta'ana fi. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Kalau memang perlu diskusi, berdebat, dialog, seminar, ayo kita gunakan mantik, logika, premis-premis minor, premis major yang masuk akal, yang berkualitas. Itulah metode dakwah. 1 bil hikmah, 2 bil mau'izatil hasanah, 3 bil mujadalah wal munadharah allati hiya ahsan. Dialog, diskusi yang bermutu, berkualitas, menggunakan logika rasional, premis-premis minor, premis major, konklusi yang efektif, yang positif. Itulah namanya ilmul mantik. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Insyaallah yang hadir semuanya ini
ala barakatillah, ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf, syukran wa dumtum wallahu lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fa'ala bima latana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa zakar ma'a ahlil qudri unsa wa zakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa zukil kullan